warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Zalifah Mumtaza, absen 6 dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan membahas biografi singkat tentang Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Abduh bin Hasan Khairullah yang dilahirkan pada tahun 1849 Masehi di Mahalat An-Nasr, daerah kawasan Sibrahait, Provinsi Al-Bukhairah, Mesir. Ayah beliau bernama Hasan Khairullah yang berasal dari Turki dan ibu beliau bernama Junainah yang berasal dari bangsa Arab yang silsilahnya sampai ke suku bangsa yang sama dengan Umar bin Khattab. Beliau wafat di Iskandaria, kini wilayah Mesir, pada tanggal 11 Juli 1905 pada umur 55 atau 56 tahun. Riwayat pendidikan beliau. Proses pendidikan beliau dimulai dengan belajar Al-Quran kepada seorang guru agama di Masjid Tanta untuk belajar bahasa Arab dan ilmu-ilmu agama dari Syekh Ahmad tahun 1862. Setelah ia menyelesaikan studinya di Tanta, beliau melanjutkannya ke Al-Azhar, yakni pada Februari 1866. Belajar di Al-Azhar merupakan suatu pengalaman yang berharga bagi Abduh, sebab tahun 1872 ia berkenalan dengan Jamaluddin Al-Afghani untuk menjadi muridnya yang sangat setia. Ia mendapatkan ilmu sekaligus mewarisi ide-ide gurunya. Dari Jamaluddin ia mendapatkan ilmu pengetahuan, di antaranya filsafat, ilmu kalam, dan ilmu pasti. Metode pengajaran yang diterapkan Jamaluddin dinamakan dengan metode praktis atau amaliyah yang mengutamakan pemberian pengertian dengan cara diskusi. Metode itulah tampaknya yang diterapkan Abduh setelah ia menjadi pengajar. Meskipun Abduh aktif mencari ilmu pengetahuan di luar Al-Azhar, akan tetapi ia tidak lantas melupakan tugasnya sebagai mahasiswa. Pada tahun 1877, ia berhasil menyelesaikan studinya dengan mendapatkan gelar Amin dan berhak mengajar di universitas tersebut. Muhammad Abduh wafat pada tahun 1905 di Ramleh, Iskandaria, yaitu dalam perjalanan mengunjungi negara-negara Islam. Ia dimakamkan di Mesir setelah disolatkan di Masjid Al-Azhar. Karya-karya beliau. Adapun karya-karya Syekh Muhammad Abduh dalam bidang tafsir diantaranya ialah 1. Tafsir Juz Amma, 2. Tafsir Quran Surat Al-Asr, 3. Tafsir Quran Surat An-Nisa dan Al-Hajj, dan Quran Surat Al-Ahzab. Yang keempat adalah tafsir Al-Quran yang dimulai dari Quran Surat Al-Fatihah sampai dengan Quran Surat An-Nisa. Selain tulisan dan karangan-karangan lepasnya yang tersebar di berbagai majalah dan surat kabar, adapun karya-karya Muhammad Abduh sepanjang hayatnya ialah sebagai berikut. 1. Risalah Al-Waridah, Kairo 1874. 2. Hasyiyah ala Dawani lil Akad Al-Adudiyah, Kairo 1876. Yang ketiga, Syarah Naj Al-Balaghah, Beirut 1885. Yang keempat, Ar-Rad ala Ad-Dariyin, Beirut 1886. Kelima, Syarah Kitab Al-Bashir An-Nasriyah fi Ilmi Al-Mantiq, Kairo 1898. Yang keenam, Takrir fi Islah Al-Mahakim Asy-Syariah, Kairo 1900. Ketujuh, Al-Islam wa An-Nasriyah ma'a Al-Ilmi wal Madaniyah, Kairo 1902. Yang kedelapan, Syarah Maqamat Badi Az-Zaman Al-Hamdani, Beirut 1889. Yang kesembilan, Risalah At-Tauhid tahun 1969. Dan yang terakhir adalah Tafsir Juz Amma dan Surah Al-Asr. Ide-ide pemikiran beliau. Mengenai ide-ide dan pemikiran Muhammad Abduh sungguh sangat berpengaruh dalam dunia Islam. Muhammad Abduh selain teolog juga seorang pembaharu Islam, sebagaimana yang diterangkan Muhammad Abduh dalam Al-Islam Din Al-Ilm wal Madaniyah, yang mana umat Islam dipengaruhi oleh paham dinamisme dan adat istiadat dari bangsa yang jahil
dan tidak kenal pada ilmu pengetahuan. Inilah alasannya mengapa ia mengadakan pengkajian ulang akan ilmu baru yang berujung pada landasan Al-Quran dan Sunnah. Demi untuk menolong umat Islam pada masa itu, perlu kiranya dikembalikan kepada ajaran aslinya. Menurut Muhammad Abduh, tidak cukup hanya dengan mengembalikannya kepada ajaran aslinya, tetapi perlu disesuaikan dengan keadaan modern sekarang. Menurut Abduh, manusia hidup menurut akidahnya. Bila akidahnya benar, maka akan benar pula lah perjalanan hidupnya. Dan akidah itu akan betul apabila orang mempelajarinya dengan cara yang betul pula. Pendirian ini pula lah yang meneguhkan Abduh untuk menegakkan tauhid dan berjuang untuk itu dalam hidupnya. Selain itu, Abduh juga memegang pengaruh penting di beberapa bagian seperti teolog, syariah, dan pendidikan. Menurut Abduh, teolog mempunyai dua objek kajian, yaitu tentang Allah dan tentang Rasul. Kajiannya tidak hanya mengenai wujud Allah, tetapi juga manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Cukup sekian biografi singkat tentang Syekh Muhammad Abduh yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.